Akan duduk. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Dan biarlah di tahun baru ini kita semua semangat. Amin Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mau lanjut berkhotbah, saya kasih kesempatan ada dua hamba Tuhan yang ada di tempat ini untuk bisa kasih kesaksian 2 menit. Oke, yang pertama Pastor Ogam ya, Tobing. Ya, silakan. Nanti sesudah itu Pastor Audi Tampanguma. Silakan sini Pak. Ya. Shalom, puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Kalau udah dikenal pun belum tentu disayang ya. Ya, kami dari salah satu persekutuan doa, namanya Persekutuan Doa Agape. Saya sendiri bernama Pastor Pitonggam Lumban Tobing. Saya orang Batak. Istri berumah tondang, punya anak 4, laki perempuan. Yang nomor 1 dan nomor 2 kuliah di Budi Luhur, jurusan kriminologi. Yang nomor 3 persiapan mau kuliah di Australia. Dan yang nomor 4 lagi SMA kelas 2. Kami membuka pelayanan di daerah Cikini, namanya tadi Persekutuan Doa Agape, dan ada tim kami di sini. Silakan berdiri, ada Bang Gibet. Silakan Bang Gibet, ini multimedia kami sekalian sama Kak Lydia. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, terima kasih. Kami memang sedang bergumul mau ke sinode mana untuk persekutuan doa kami. Jadi kami mau dari persekutuan doa mau menjadi gereja. Jadi kemarin sudah beberapa gereja dan kami sedang bergumul untuk GKIN. Itu kami datang ke sini, kemarin sudah ke Betania yang di Cililitan Tanjung Priok sana. Jadi kami ke sini. Kami melayani jemaat kami tukang sampah, pemulung dan juga mantan napi. Jadi kami punya jemaat yang orang-orang yang tidak tersentuh oleh gereja, kami sentuh di sana. Dan masih pergumulan, ada yang masih agama Islam dari Madura. Jadi mereka mau kenal Kristus lewat gereja kami. Jadi tolong doakan supaya kami bisa bergabung di GKIN. Ya, nanti GKIN sehingga kami boleh punya naungan, dan saya kenal pastor Pak Gembala dari pastor yang di Betania. Demikian, biarlah persekutuan kami, kedatangan kami boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Oke. Ini sudah beberapa kali datang dan hari ini memang ya sebenarnya memang Tuhan bilang kasih kesempatan untuk bersaksi tahun baru. Silakan Pastor Audi. Ini teman saya dari SMP dan SMA. Silakan. Shalom. Surprise juga sih dikasih kesempatan tiba-tiba seperti ini ya Bu. Terima kasih ya. Pak Gembala hari ini memang cukup akrab dengan saya karena kami sampai hari ini masih dalam satu grup SMA. Kami sering masih bisa komunikasi dengan teman-teman kami yang baik di Manado, Jakarta dan di other place lainnya. Kami bersyukur kami masih dalam satu kesatuan gitu ya. Sebagai kesaksian ya, saya ini sebenarnya baru lahir lah, katakanlah begitu, karena saya sebenarnya ada panggilan dalam hal pelayanan ya. Ada panggilan yang dari dulu, dari masih muda ya, masih SMA kita sudah ada panggilan. Tapi ya begitulah, seiring waktu berjalan saya itu ambil kuliah di sekuler di teknik gitu. Dari saya menikah, saya memiliki 2 orang anak. Yang satu ada di Australia, yang satu masih di Jakarta. Jadi sekarang sudah move ke Jakarta gitu. Dan saat ini sesuatu yang kalau orang mau lihat ya, kalau orang mau perhatikan, ngapain lagi masih mau kuliah teologi ya gitu ya.
dalam sudah unsur seperti ini masih mau sekolah teologi ya. This is calling, saudara. Calling yang nggak bisa ditolak, nggak bisa ditolak. Dalam kehidupan hari-hari kami di Manado sebagai kontraktor dulu ya, dulu kontraktor. Jadi sama-sama dengan istri saya yang sudah pass away. Jadi dia bilang, kenapa papa nggak mau sekolah teologi ya gitu. Panggilannya kan kuat. Hari-hari mama lihat papa itu ada sesuatu yang lain gitu. Bayangkan waktu lalu itu saya itu di zaman itu hampir setiap bulan itu orang mau kenal atau tidak kenal menyapa saya pendeta. Ini kan saya kontraktor loh. Kenapa dipanggil-panggil pendeta? Jadi kuat sekali ini, this is God's calling gitu, nggak bisa ditolak. Akhirnya kami move ke Jakarta, berencana untuk ambil mau sekolah teologi ya gitu ya. Tapi Tuhan berkata lain, istri saya dipanggil duluan, tapi tugas ini saya enggak mau lepas gitu. Saya harus kuliah. Akhirnya ngambil S2 di teologi ya. Seiring waktu berjalan, sekarang saya ngambil S3 lagi agar supaya itu melengkapi ya pengetahuan, karena makin tua ya makin berisilah harus begitu ya. Harus dekat dengan Tuhan, harus dengan sesama manusia juga harus dekat setiap hari. Jadi saya akan menunjukkan teladan ke anak-anak saya begitu ya, keluarga-keluarga saya, karena ini this is calling, tidak bisa ditolak. Waktu lalu di tahun lalu ya, bulan Februari, bulan Juni ya, saya dengan teman kita Pak Stefri, dia ngajak saya ke konferensi internasional evangelical di Korea. Terus jalan terus begitu, saya ikuti gitu. Saya melihat ada sesuatu yang saya harus makin kuat untuk memegangnya. Dan tahun ini secara tidak sengaja saya diundang konferensi internasional teologi di Michigan. Saya harus menyiapkan makalah ya. Tapi ini kan masih berpikir kita, saya diundang, apa aku mampu berbahasa Inggris di sana gitu, di altar yang besar gitu. Tapi saya pikir-pikir kalau Tuhan bekerja itu tidak mungkin kalau tidak terjadi seperti itu. Saya sama-sama dengan Pak Stefri, tapi maaf Pak Stefri enggak tahu saya juga diundang sebagai presenter gitu. Dia cuma tahu saya diundang hadir gitu. Jadi ini masih dalam pergumulan juga ya. Jadi masih bulan Maret nanti Tuhan akan mempersiapkan semua apa yang dirindukan, apa yang kita pikirkan. Saya kira itu aja yang terlalu panjang. Nanti next time lebih panjang ya. Terima kasih. Kita tepuk tangan ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita diperkaya, ada orang-orang yang hebat yang Tuhan kirim ke tempat sini, dan Tuhan pakai mereka di ladang di mana mereka dipercayakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya kirim percaya. Saya memang diajak kuliah lagi, tapi saya pikir anak-anak saya belum selesai. Iya. Jadi sama dengan Ibu Gembala juga ditawarkan oleh Pak Stefri Lumintang. Karena Pak Stefri itu memang satu sekolah dengan kami yang beberapa hari yang lalu sudah ditabiskan profesor. Iya, sudah ditabiskan profesor. Jadi itu teman baik kami juga. Mungkin nanti next time nanti kita akan undang dia khotbah di sini. Jadi ya memperkaya satu sama lain dalam pelayanan. Kalau Tuhan izinkan adik-adik sekalian bisa mencapai S3, silakan lakukan. Asalkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iyalah, benar. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Dan hal itu memang kita akan lakukan. Nah, di tahun 2026 ini Bapak Ibu, ya memang tantangan pasti semakin besar. Semakin besar. Bapak Ibu mendengar satu wawancara televisi ke Presiden Amerika Donald Trump. Dia mengatakan, apakah ada Natal tahun 2026? Dan dia mengatakan tidak ada.
Tidak ada. Lalu juga ada satu wawancara yang lain juga yang mengatakan apakah ada perayaan Natal di tanggal 26? Itu tidak ada. Jadi ada banyak, ini ramalan ya, ini ramalan aja. Jadi kita percaya hanya Yesus yang tahu bagaimana di tahun 2026. Iya. Jadi tantangan, pergumulan yang sangat luar biasa. Ada seorang yang sangat mempelajari tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu namanya Ramsey. Dan dia menyampaikan dan dia hubungkan apa yang dikatakan oleh Donald Trump, apa yang dikatakan oleh ada seorang yang mengatakan tentang 2026. Tapi Pastor Ramsey hanya mengatakan tidak usah takut dengan apa yang dikatakan mereka. Sebab waktu perjalanan iman kita hanya Bapa di surga yang tahu. Iya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berarti kan tantangan kita di 2026, ayo kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu aja. Semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi, mencintai Dia, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita semakin menikmati bersama dengan Tuhan. Saya kira percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan, kalau memang kita sungguh-sungguh masuk lebih intim dalam hadirat Tuhan, pasti saudara dan saya akan menikmati. Amin. Dan bukan hanya dalam ibadah saja, dimanapun kita berada, di rumah, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, biarlah memang kita menikmati akan hadirat Tuhan. 24 jam saudara dan saya harus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. 24 jam. Semalaman saya tidur di tempatnya Kristo yang lagi lembur menyelesaikan skripsinya. Dan ada saat-saat tertentu dia merasa sepertinya ada mengalami mungkin struggle dalam membuat tulisannya itu. Dan saya mendengar dan saya dalam tidur saya berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus menolong dia. Roh Kudus menolong dia. Iya. Saya tidur tapi saya dengar gitu. Dan komunikasi saya, ya Roh Kudus tolong dia. Tolong kuatkan dia. Ya memang dia gak tidur. Gak tidur. Roh Kudus tolong. Jadi dalam keadaan apapun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Menyampaikan. Dan saya yakin dan percaya kalau kita punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga, tidak hanya dalam ibadah saja. Dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita dipercayakan sebagai gembala, kalau kita dipercayakan sebagai pelayan Tuhan, apapun yang dipercayakan bagi kita, ayo di tahun 2026, tahun baru ini. Apa yang sudah terjadi 2025 udah selesai sudah. Sekarang kita lanjutkan di 2026 untuk kita lebih giat lagi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini sangat populer, sangat populer. Dan pasti sudah hafal, bahkan saya suka dengan ayat itu. Jadi jelas sekali dari narasi di sini mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti kalau saudara mengatakan saya ada dalam Kristus, saudara harus mengatakan dan mengaminkan saya adalah ciptaan baru. Kapan menjadi ciptaan baru? Apakah hanya waktu mengundang dia masuk dalam kehidupan dia,
kehidupan kita dan bertakhta dalam kehidupan kita, saya ciptaan baru. Setelah itu selesai? Tidak. Jangan mengatakan dulu waktu saya SMP, SMA, saya sudah terima Tuhan Yesus. Sudah cukup selesai. Paulus mengatakan kerjakan keselamatan. Itu jelas sekali. Mengerjakan keselamatan berarti itu tiap-tiap hari itu harus terjadi dalam kehidupan kita menjadi ciptaan baru. Amin. Tiap-tiap hari. Bukan hanya waktu kita di KKR, di ibadah, lalu kita mengatakan saya sudah menjadi ciptaan baru. Oleh sebab itu di tahun 2026 kita semua yang ada di tempat ini harus mengambil komitmen lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Dan lebih mengasihi. Seperti lagu lama mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada tujuan, ada goal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Waktu saudara dan saya menjadi ciptaan baru, bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa di sorga tiap-tiap hari, hidup benar, hidup kudus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kemarin dalam pertemuan seluruh penata layan, saya sampaikan, jangan sampai bangun pagi yang menjadi Tuhan saudara dan saya adalah handphone. Belum berdoa, belum baca firman Tuhan, langsung cari status, buka semuanya. Wah, itu yang namanya berhala modern. Berhala modern bukan lagi patung, bukan lagi pohon, bukan lagi apa, bukan lagi. Tanpa disadari, iblis menjebak saudara dan saya dengan model kecil ini. Apakah waktu bangun pagi, termasuk saya sebagai gembala, kita semua bangun pagi, langsung diam diri, bersaat teduh. Saya katakan gak usah lama-lama lah. Tidak usah 2 jam, 3 jam, 1 jam, setengah jam. Hanya berdiam diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku udah bangun pagi. Terima kasih Tuhan. Panca indraku, anggota tubuhku, organ-organ tubuhku, sehat semuanya, baik semuanya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi waktu kita tidur. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu, suatu komitmen yang baru dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya menjadi ciptaan baru dalam Kristus, ayo jangan dukakan perasaan daripada Bapa di sorga dengan segala cara yang menjebak kita di dalam kehidupan kita hari-hari. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, termasuk saya, kita mengambil komitmen yang baru untuk lebih lagi seperti narasi
video. Setiap akhir tahun ada resolusi yang kita buat. Tapi ternyata perjalanan waktu 2025 gagal yang kita canangkan. Itu karena apa? Euforia sementara. Di tahun baru. Kenapa? Gagal fokus. Tidak fokus kepada Yesus Kristus yang memperbaharui kehidupan saudara dan saya, yang sudah menjamin keselamatan saudara dan saya. Padahal Alkitab ini jelas mengatakan kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, kehidupan yang lama kita sudah berlalu, sudah selesai. Yesus Kristus selesaikan di atas kayu salib, selesai semuanya. Tapi persoalannya, apakah kita mau kerjakan itu tiap hari di dalam kehidupan kita? Yang baru sudah datang. Saya kira percaya kalau pakaian kita yang sudah kusut, yang sudah sobek-sobek, pastikan kita tidak pakai lagi kan? Tidak pakai. Pasti kita pakai pakaian yang baru kan? Baru, kita pakai baru. Pakai yang baru, itulah kita. Kita pakai mantel yang baru. Kita pakai pakaian Kristus yang baru. Yang melekat permanen di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur di tahun baru ini. Kita diberikan kesempatan, amin. Kita diberikan waktu yang terbaik untuk kita berbuat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayo tinggalkan semua cara-cara lama. Baik saya, kita semua yang masih terjadi di 2025. Tapi kita melakukan semua yang baru. Pikiran, hati, kehidupan kita ini diperbaharui. Mungkin sudah mengatakan, aduh Pak, tantangan di luar banyak, godanya banyak. Betul, siapa bilang? Jangankan di luar sana, di dalam ibadah aja iya. Saudara pun lagi dengar khotbah, bisa aja tergoda dengan ini. Ya, bisa saja. Jangankan di luar sana, lagi ibadah pun bisa tergoda. Ih, bunyi apa itu? Ih, getar apa itu? Nah, itu kan. Tapi kalau kita fokus kepada memang saya mau ibadah, saya yakin dan percaya enggak akan ke distrak. Enggak. Tidak mungkin. Karena memang komitmen kita datang memuji, menyembah Tuhan. Amin. Ya kalau masih ke distrak dengan hal begitu, ngapain datang ke gereja? Iya. Ya kecuali kan kameramen dan lain sebagainya, ya multimedia, sound system, memang mereka pasti akan disibukkan dengan hal demikian. Tapi mereka pun pasti akan tetap fokus. Justru mereka akan lebih konsentrasi lagi bagaimana sambil mempersiapkan semua, sambil mengatur-ngatur semua, jangan sampai kehilangan berkat. Iya. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mengapa kita membutuhkan sesuatu awal yang baru dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya, mengapa? Karena memang itu yang Tuhan mau, itu saja. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena menghadapi suatu realitas kehidupan, kita harus mengakui bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Kita sering menghadapi kegagalan, pergumulan, dan menghadapi tantangan, tawaran dosa yang mengikat kita pada siklus yang sama. Pasti sama kok terjadi. Di 2025 pasti ketemu juga yang sama 2026. Sekarang bagaimana kita menghadapi siklus itu? Bagaimana kita menghadapi dan kita mencari jalan keluar dari semua tantangan yang ada. Dan kita yakin dan kita berharap di tahun yang baru ini, musim yang baru, kita akan melihat bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 kita baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari baca 2, 3.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi 2, 3. Ulangi sama-sama 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar. Amin Bapak Ibu. Ayat ini memampukan kita. Tuhan, terima kasih aku bangun pagi. Aku diberikan kesempatan hari ini. Kasih-Mu baru, kuasa-Mu baru, semuanya baru. Yang menawarkan itu Tuhan. Tergantung saudara dan saya mau enggak mendapatkan itu. Kuasa kasih-Nya yang baru yang diberikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menikmati perjalanan kehidupan kita. Sekalipun ada tantangan, ada ujian, ada masalah. Justru tantangan, masalah, ujian itu menjadi suatu penguat iman kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti lagu lama mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa. Kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Kadang-kadang mungkin saudara saya kecewa. Kok gak terjadi apa-apa ya? Kok doa saya gak dijawab? Untuk apa saya nyanyi lagu itu? Katanya mujizat terjadi. Kok gak terjadi apa-apa? Belum waktunya. Belum waktunya. Kita setia, kita taat. Saya yakin dan percaya. Firman Tuhan selalu mengatakan kasih-Nya baru. Rahmat-Nya diberikan. Persoalannya saudara dan saya mungkin yang kurang percaya. Atau meragukan akan kuasa Tuhan. Tapi saya kira percaya semakin dewasa rohani kita. Justru dengan ada tantangan yang sangat besar sekali. Kita semakin bergantung kepada pokok anggur yang benar. Kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan kita. Iya. Kalau kita bisa lewati akan tahun 2026. Sekolah anak-anak, kuliah mereka, pekerjaan, usaha diberkati. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Mungkin ekspektasi kita terlalu besar. Tuhan, itu belum ada apa-apanya Tuhan. Padahal itu udah kebaikan Tuhan. Ya itulah kerakusan manusia, keegoisan manusia. Maunya yang spektakuler. Baru itu namanya kebaikan. Kita masih bisa bernafas. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Ada banyak orang yang di rumah sakit tergantung dengan oksigen. Tapi saudara yang saya bisa bebas. Wah Tuhan terima kasih. Dokter Gabriel udah beberapa kali sampaikan. Pasiennya banyak, orang yang punya uang banyak.
Tapi diperhadapkan dengan sakit, gak bisa buat apa-apa. Bahkan dulu waktu zaman COVID, orang yang punya pabrik oksigen, di Indonesia. Ternyata oksigennya dia tidak menyelamatkan dia. Kalau saudara saya hari ini sampai hari ini ada, itu anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anugerah Tuhan. Mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari selalu ada mujizat. Amin. Amin Bapak Ibu. Kesaksian Pastor Audi itu luar biasa. Dia kehilangan istrinya. Dan dia tetap melangkah untuk panggilan Tuhan yang mulia. Untuk menjadi full timer. Panggilan yang luar biasa. Ya, saya mengenal beliau. Kami sama-sama memang aktif. Di sekolah memang sudah kelihatan sangat. Ya maksudnya untuk hal kerohanian memang udah tahu. Kami sama-sama tahu. Ya mungkin ibaratnya dia seperti Nabi Yunus. Iya. Ya panggilan Tuhan ke A, dia ke Z gitu. Iya. Hanya sekarang nggak ada istilah kata terlambat ya. Tidak ada. Tapi waktu meresponi panggilan Tuhan, ya Pastor Audi mau. Itu luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu ya sekasih dalam Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, itu namanya menawarkan kesempatan untuk memulai kembali. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Manusia sangat terbatas Bapak Ibu, sangat terbatas. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Untuk menolong dan memampukan saudara untuk lebih lagi. Sehingga kita bisa melihat bagaimana akselerasinya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada percepatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan heran suatu saat anak-anak muda di tempat ini, dia dipercayakan pekerjaan yang baik, ada posisi yang baik. Ingat anak-anak muda, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anak muda ini yang main musik, anak-anak muda yang singer, ya termasuk WL juga masih muda, ya. Itu anugerah Tuhan, yang main tamborin, yang pelayan tamborin, yang multimedia, yang semua sound system, dokter spesial saraf. Itu luar biasa. Ya kalau tidak punya kerendahan hati mana mau melayani, amin. Ya memang juga khotbah juga udah pasti. Tapi kita ini sama-sama saling. Ada kekuatan Allah, ada perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan. Sehingga kalau kita kembali kepada 2 Korintus 5 ayat 17. Ini menjadi fondasi dalam iman perjalanan kita. Awal yang baru hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Amin. Di luar Yesus Kristus tidak ada. Bapak Ibu, apa itu yang menjadi ciptaan baru? Yang kedua, bukan sekedar perbaikan diri. Menjadi ciptaan baru bukan sekedar resolusi tahunan untuk menjadi lebih baik. Seperti mengurangi berat badan atau lebih rajin menabung dan lain sebagainya. Ya mungkin kan minta maaf ya. Tuhan, di 2026 Tuhan, berat badan saya sudah mau hampir 100. Saya mau turunin. Iya. Jangan tersinggung ya, maaf ya. Maaf. Iya. Ya, contohnya kan anak kami Kristo kan ditanya mamanya. Kristo, berat badan kamu berapa? Sebentar lagi mau 100, turunin. Iya. Bukan cuma sekedar hal-hal itu, bukan.
Ya itu kan memang tergantung bagaimana kita yang namanya ya penguasaan, itu aja. Penguasaan diri, penguasaan diri. Jadi tetapi perubahan natur rohani saudara dan saya itu yang lebih penting, amin. Pasti jaga kesehatan itu ya, betul. Betul. Sampai dalam pertemuan-pertemuan, wah ternyata saya sebentar lagi dan Ibu Gembala sudah masuk dalam lansia 60. Pastor Audi berapa? Sama ya? Oh sama, kita 60 ya. Jadi tahun ini saya dengan Ibu Gembala genap 60 tahun. Jadi kalau di Jakarta akan mendapatkan kartu akses gratis kemana-mana. Iya. Ya di Jakarta kan memang ada fasilitas untuk lansia 60 tahun akan dapat kartu naik Transjakarta, naik MRT, mau Pekan Raya atau apa, dapat kartu akses gratis semuanya. Ya kalau beli tetap bayar gitu. Tapi kalau ada acara-acara dari Pemprov itu dapat gratis untuk lansia. Ya itulah anugerah kalau punya KTP Jakarta ya. Iya, dapat banyak kemudahan yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang paling utama saya katakan bagaimana rohani kita yang terus diperbaharui hari demi hari harus terjadi sehingga betul-betul ciptaan baru itu memang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai contoh aja sudah pendeta, sudah pelayan Tuhan, akhirnya jadi tidak pendeta lagi. Ya, sayang sekali ya. Sayang. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan waktu kita dan menyadari bahwasanya Yesus Kristus yang menjadi penebus perubahan status kita menjadi hamba kebenaran, dulunya hamba kejahatan, tapi menjadi hamba kebenaran. Sehingga saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Dari dikuasai dosa menjadi anak kerajaan sorga. Status kita membawa satu standar hidup yang baru sesuai kehendak Tuhan. Terjadi perubahan fokus hidup. Hidup bukan lagi untuk diri sendiri atau kesenangan duniawi, tetapi untuk melakukan kehendak Allah dan mengenakan pikiran serta perasaan Kristus. Fokus kita bagaimana keluargaku harus menyenangkan Tuhan. Amin. Suami istri harus hidup saling mencintai, semakin sayang dan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Ya memang ada beberapa keluarga di sini yang belum hadir karena lagi pulang kampung. Tapi saya kira percaya keluarga-keluarga di GKN Taman Firdaus harus jadi contoh. Amin. Keluarga-keluarga GKN harus menjadi contoh. Amin keluarga-keluarga. Yang belum berkeluarga jangan katakan amin. Iya. Diaminkan di hati saja. Jadi tidak hanya berfokus kepada saya, diri saya. Tapi bagaimana kalau aku diberkati, aku ingin jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita harus memulai suatu langkah yang praktis dalam kehidupan kita. Langkah praktis yang pertama, menanggalkan manusia lama. Itu harus. Tanggalkan, ada pertobatan. Tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi dalam pertumbuhan rohani kita. Paulus mengingatkan kepada kita untuk membuang manusia lama kita. Contoh yang mencakup perkataan kotor, ganti dengan perkataan yang membangun, membawa kasih karunia, kemarahan dan kepahitan, kendalikan emosi, memberikan pengampunan tanpa kompromi dengan dosa. Dan saya yang percaya kita pasti akan bisa melakukan karena ada Roh Kudus. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Kenakan manusia baru.
hidup dalam kekudusan sesuai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu berarti hidup dalam doa, memiliki kehidupan doa yang sangat dinamis. Jangan sampai berdoa ketiduran. Itu bukan dinamis. Tapi roh berdoa yang dinamis, yang berjaga-jaga. Sehingga kita mengalami yang namanya zaman kuasa Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki karakter Kristus, menunjukkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya. Buah roh itu nampak kalau saudara dan saya menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Biarlah buah roh itu benar-benar melekat permanen di dalam kehidupan kita. Kalau tiba-tiba meleset, buah roh. Buah roh, buah roh. Pada saat mau marah, buah roh. Iya. Dan saya kira percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hanya fokus kepada Yesus Kristus. Lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, kuserahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku, biarlah mata saudara saya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus yang lain. Terus fokus kepada Dia. Hidupku kuserahkan Pak. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Besarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, aminkan setiap lirik lagu ini. Fokus kepada Tuhan Yesus. Dan minta bimbingan daripada Dia. Apa yang kita mau lakukan? Gak gampang loh Bapak Ibu. Iya, gak gampang. Nyanyi sih gampang. Benar, nyanyi gampang. Tapi kalau kita benar-benar mempraktekkan, bimbing aku Tuhan. La ilah, sudah dibimbing Tuhan, udah mau ke A, maunya ke B. Itu namanya itu dablek itu namanya. Iya, kalau memang mau dibimbing oleh Tuhan, mau diarahkan Tuhan, taat, amin Bapak Ibu. Harus taat, itu aja. Kenapa? Kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan mau melakukan kehendak gereja. Bukan mau melakukan kehendak suatu organisasi. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku mau lakukan. Dia sang sumber pengharapan dan kekuatan kita. Dan yakinlah bahwa Yesus yang memulai pekerjaan yang baik, Dia akan menyelesaikan dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah tahun baru ini saudara dan saya menyadari kita ada itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kita mau fokus kepada Sang Juru Selamat kita. Fokus kepada Dia. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada nama lain. Dia Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur ritme langkah saudara dan saya. Dia yang mengatur. Asal saudara saya mau, itu aja. Mau mengikuti kehendaknya. Sehingga kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Mari kita berdiri. Kaku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menghiburku di tengah gelombang dunia. Singer maju ke depan.